Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awanda Aprilia Sayoga. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang analisis cost volume profit atau CVP dan titik impas atau break even point. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah akuntansi biaya. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian analisis CVP. Analisis cost volume profit atau analisis biaya volume laba adalah sebuah teknik akuntansi yang digunakan untuk membantu mengidentifikasikan pengaruh volume penjualan dan biaya produk terhadap laba operasi bisnis. Analisis CVP mendeskripsikan hubungan antara unit yang dijual, harga jual, biaya, dan profit. Analisis ini dapat menjelaskan beberapa isu penting dalam pengambilan keputusan manajemen, diantaranya yaitu dampak pengurangan biaya tetap dan kenaikan harga jual terhadap profit. Dengan menggunakan analisis CVP atau analisis biaya volume laba, para manajer atau manajemen perusahaan dapat memahami bagaimana pengaruh perubahan volume penjualan, harga, dan biaya variabel terhadap laba perusahaannya. Tujuannya adalah agar mereka dapat mengambil keputusan yang tepat dalam mengelola bisnis. Selain itu, penerapan analisis CVP akan mempermudah pebisnis dalam menjalankan bisnis mereka, termasuk saat mengaudit laporan keuangan. Angka dari analisis CVP bisa digunakan sebagai data untuk memeriksa penjualan dan pengeluaran biaya yang ada dan mengurangi resiko terjadinya kecurangan laporan keuangan dalam suatu usaha. Fungsi analisis CVP yang pertama yaitu membantu manajemen perusahaan untuk memahami perbedaan biaya pada berbagai tingkat volume produksi atau penjualan. Analisis CVP dapat membantu dalam memperkirakan biaya dan laba yang diakibatkan oleh perubahan volume. Yang kedua, berfungsi dalam membantu manajemen perusahaan untuk menganalisis eksistensi sebuah bisnis. Hasil analisis yang diberikan misalnya lebih baik menghentikan kegiatan usaha atau tetap melanjutkan usaha dengan kondisi rugi pada periode tertentu. Yang ketiga yaitu bisa memberikan pemahaman yang jelas dan sederhana tentang volume penjualan yang diperlukan untuk mencapai break even point atau BEP atau untuk mencapai laba yang telah ditargetkan. Yang keempat yaitu untuk menganalisis pengaruh perubahan dalam biaya variabel dan tetap untuk membantu manajemen menentukan tingkat produksi yang optimal. Penerapannya analisis CVP untuk menentukan jumlah penjualan minimal agar perusahaan tidak rugi. Untuk menentukan jumlah unit yang harus dijual agar perusahaan tidak rugi. Untuk menentukan unit yang harus dijual atau berapa jumlah penjualan agar perusahaan mencapai target laba operasi yang diinginkan. Untuk menganalisis sensitivitas atas risiko ketidakpastian harga jual, market, dan biaya, agar bisa memilih alternatif skenario kebijakan iklan, otomasi mesin pabrik, menaikkan harga jual produk atau jasa, dan lain-lain dengan pilihan skenario yang dapat memberikan profit maksimal. Secara prinsip, model CVP dibangun berdasarkan asumsi sebagai berikut: harga jual, biaya variabel per unit, dan harga tetap. Secara prinsip, model CVP dibangun berdasarkan asumsi sebagai berikut: harga jual, biaya variabel per unit, dan biaya tetap total dapat diidentifikasi secara akurat dan tidak ada perubahan sepanjang range yang masih relevan. Semua unit yang diproduksi habis terjual. Fungsi CVP merupakan fungsi linear. Harga jual dan biaya diketahui dan nilainya pasti atau tidak berubah. Untuk rumus analisis CVP. Pada penerapan analisis CVP, analisis yang paling umum adalah analisis BEP atau break even point atau titik impas. Analisis BEP dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 1. Metode persamaan atau equation method dengan rumus profit sama dengan
unit contribution margin dikali quantity dikurangi fixed expenses. Untuk yang kedua, menggunakan metode contribution margin. Rumusnya, break-even sales sama dengan fixed cost dibagi contribution margin ratio. Untuk contoh soalnya, misalkan sebuah perusahaan yang menjual boneka mempunyai fixed cost atau biaya tetap sebesar 100 juta rupiah dan kontribusi marginnya adalah sebesar 40%. Berapa penjualan yang harus dicapai agar mencapai BEP? Untuk menghitungnya kita pakai rumus sebelumnya, yaitu break even sales sama dengan fixed cost per contribution margin ratio. Diketahui fixed cost-nya 100 juta rupiah dibagi 40%. Hasilnya sama dengan 250 juta. Jadi dari contoh analisis CVP di atas diketahui perusahaan harus mencapai penjualan sebesar 250 juta untuk mencapai BEP. Untuk mengetahui berapa unit yang dibutuhkan jika ingin mencapai target, digunakan rumus di bawah ini, yaitu required sales in unit sama dengan target income plus fixed cost per contribution margin per unit. Melalui persamaan di atas dapat diketahui jumlah unit yang harus dijual untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Caranya adalah dengan menjumlahkan target profit dengan biaya tetap kemudian dibagi dengan contribution margin per unit. Berikut perhitungan contoh analisis CVP untuk persamaan di atas. Diketahui target profitnya sebesar 150 juta, fixed expense-nya sebesar 80 juta, dan contribution margin per unitnya sebesar 100.000 rupiah. Maka unit sales untuk mencapai target profit tersebut adalah required sales in unitnya sama dengan 150 juta ditambah 80 juta dibagi 100.000 rupiah. Hasilnya 2.300 unit. Berdasarkan contoh analisis CVP di atas, dibutuhkan penjualan sebanyak 2.300 unit untuk mencapai target profit yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 150 juta rupiah. Untuk selanjutnya, materi tentang break-even point atau BEP. Pengertian break-even point. Break-even point atau BEP adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan. Tidak terjadi kerugian ataupun keuntungan. Total keuntungan dan kerugian ada pada posisi 0. Hal tersebut dapat terjadi bila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Apabila penjualan hanya cukup untuk menutup biaya variabel dan sebagian biaya tetap, maka artinya perusahaan menderita kerugian. Sebaliknya, bila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan, maka perusahaan tersebut akan memperoleh keuntungan. Mencari nilai break-even point sangat penting bagi sebuah perusahaan karena dapat membantu dalam membuat keputusan. Seperti contoh, apakah Anda perlu menaikkan harga produk atau mengurangi biaya produksi. Selain itu, informasi ini juga sering digunakan oleh para pelaku saham. Kalkulasi saham yang dibuat dengan menggunakan metode break-even point saat seseorang melakukan kegiatan jual beli saham dapat menganalisis kapan saat yang tepat untuk membeli dan kapan harus menjual. Komponen dalam perhitungan break-even point. Sebelum menghitung nilai BEP, baik itu dalam unit maupun dalam rupiah terlebih dahulu, kita harus memahami komponen penting di dalamnya, yaitu antara lain ada biaya tetap atau fixed cost, baik ketika perusahaan sedang berproduksi maupun tidak berproduksi. Lalu ada biaya variabel atau variable cost. Komponen ini bersifat dinamis dan bergantung pada tingkat volume produksinya. Jika produksi meningkat, maka biaya variabel juga akan meningkat. Selanjutnya ada harga jual atau selling price, harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Kemudian pendapatan, revenue, merupakan jumlah pemasukan yang diterima oleh penjual barang.
Yang terakhir ada laba atau profit, merupakan sisa penghasilan setelah dikurangi biaya tetap dan biaya variabel. Metode perhitungan dan rumus cara menghitung break-even point. Ada beberapa rumus yang biasa digunakan sebagai cara untuk menghitung break-even point analisis, yaitu sebagai berikut. BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Selisih dari pengurangan harga jual per unit dan biaya variabel per unit adalah rumus dari margin kontribusi. Cara ini bisa digunakan untuk mengetahui titik di mana jumlah beban setara dengan jumlah biaya dan jumlah unit yang dikeluarkan. Yang kedua ada BEP sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. BEP tidak hanya dapat dihitung dalam bentuk unit jika Anda sudah mengetahui berapa banyak minimal unit yang harus dijual untuk menutup biaya produksi. Anda dapat mengalihkannya dengan biaya per unitnya. Apabila diinginkan dalam mata uang rupiah, maka dari formulasi rumus break-even point dalam unit dikalikan dengan harganya, sehingga rumusnya menjadi BEP dalam bentuk mata uang sama dengan harga jual per unit dikali BEP per unit. Setelah mengetahui rumus cara menghitung BEP, Anda juga perlu mengetahui tentang margin kontribusi. Margin kontribusi dapat mengetahui berapa keuntungan dari suatu produk yang berhasil dijual dengan mengukur efek dari sales terhadap keuntungan. Rumus cara menghitungnya yaitu margin kontribusi sama dengan total sales dikurangi biaya variabel. Dalam menghitung margin kontribusi, hal penting yang harus diperhatikan adalah biaya variabel yang dikenakan, baik relasinya dengan total biaya ataupun dengan total penjualan atau sales suatu perusahaan. Dengan menggunakan margin kontribusi, sebuah perusahaan dapat memisahkan biaya tetap produksinya dengan keuntungan yang didapat. Dengan begitu, perusahaan mengetahui interval harga suatu produk yang akan dijual. Contoh soal. Sebuah perusahaan yang diberi nama usaha gemilang memiliki data-data biaya dan rencana produksi sebagai berikut. Biaya tetap sebulan adalah sebesar 140 juta yang terdiri dari biaya gaji pegawai plus pemilik 75 juta, biaya penyusutan mobil 1.500.000, biaya asuransi kesehatan 15 juta, biaya sewa gedung kantor 18.500.000, dan biaya sewa pabrik sebesar 30 juta. Untuk biaya variabel per unitnya sebesar 75.000, terdiri dari biaya bahan baku 35.000, biaya tenaga kerja langsung 25.000, dan biaya lain sebesar 15.000. Harga jual per unitnya sebesar Rp95.000. Hitung berapa tingkat BEP usaha tersebut baik dalam unit maupun dalam rupiah dengan menggunakan rumus. Contoh perhitungannya untuk contoh soal di atas yaitu break-even point unit sama dengan biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Biaya tetapnya diketahui sebesar 140 juta dibagi dengan harga per unitnya sebesar 95.000 dikurangi biaya variabel sebesar 75.000 menjadi 140 juta dibagi 20.000 sama dengan 7.000. Jadi nilai BEP-nya adalah 7.000 unit. BEP rupiah sama dengan 140 juta dibagi kontribusi margin sebesar 20.000 rupiah dibagi dengan unit harga per unitnya sebesar 95.000. Jadi 140 juta rupiah dibagi 0,2105 sama dengan 665 juta 83.135. Jadi BEP dalam nilai rupiahnya adalah 665 juta 83.135 rupiah. Bisa disimpulkan bahwa untuk memperoleh titik impas dengan harga penjualan sebesar 95.000, maka perusahaan harus dapat menjual sebanyak 7.000 unit. Jika jumlah
penjualan tidak sampai 7.000 unit, maka tidak akan menutup biaya produksi yang sudah dikeluarkan. Sekian pemaparan materi tentang analisis cost volume profit dan break even point. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.